Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojongkerep, Bapak Lasmono, SPDI MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bojongkerep, dan tak lupa kepada Pak Heni selaku pemateri pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan kerahmatan sehingga pada hari ini kita berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SD Negeri 2 Bojongkerep yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Heni Widianto. Adapun susunan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan selanjutnya penutup. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 2 Bojongkerep. Kepada beliau Bapak Lasmono, SPDI MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukur billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, Pak Heni Widianto SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang berbahagia dan semoga senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SD Negeri 2 Bojongkerep yang di sini diselenggarakan oleh Pak Heni Widianto. Alhamdulillah kita dapat hadir memenuhi undangannya, dan nanti mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan, kemudian nanti kita aplikasikan bersama-sama di sekolah kita apa yang nanti disampaikan oleh beliau Bapak Heni Widianto. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Heni yang sudah dengan perjuangan yang luar biasa mengikuti proses perjalanan panjang menuju guru penggerak, sehingga diharapkan nanti ilmu yang didapatkan dari selama mengikuti proses guru penggerak ini dapat diaplikasikan di sekolah SD Negeri 2 Bojongkerep, terutama umumnya di sekolah-sekolah tempat Pak Heni besok bertugas. Dari kesan judulnya budaya positif itu, bayangan kita itu positif itu yang seperti apa gitu kan. Nah, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang positif, di antaranya nanti barangkali disampaikan hal-hal yang positif di kelas, misalnya keyakinan kelas, keyakinan sekolah dan sebagainya. Jadi nanti barangkali akan dijabarkan itu. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Heni ini kita sama-sama, karena kita sedang berbagi ilmu. Pak Heni yang pada saat ini sedang mendapatkan ilmu, maka akan disampaikan kepada kita
karena tujuannya nanti setelah Pak Heni menyampaikan kita sama-sama melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan sehingga sekolah kita semuanya baik guru maupun anak-anak itu bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif kan banyak sekali ya, diantaranya ada karakter yang positif itu seperti apa ya. Karakternya itu masing-masing anak itu kan berbeda-beda pada awalnya, tapi dengan bimbingan kita sebagai guru harapannya nanti adalah anak-anak ini walaupun berbeda-beda tetapi karakternya adalah menuju karakter yang positif, karena memang manusia yang satu dengan yang lain walaupun berbeda bentuknya itu pasti beda pola dan sikapnya. Kata pepatah Jawa mengatakan papak ora pade, maksudnya walaupun sama-sama manusia tapi 1000 manusia juga 1000 karakter. Ya nanti apa yang disampaikan Pak Heni, nanti harapan kami itu budaya-budaya positif di sekolah itu bisa muncul sehingga semakin hari semakin lama sekolah kita menjadi sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid itu di sini sekolah di sini jadi bahagia, jadi senang, sehingga ada rasa rindu setiap hari untuk datang ke sekolah. Jangan sampai anak ini menjadi yang sebaliknya, menjadi malas sekolah karena sekolah merupakan tempat yang tidak menyenangkan, menjadi penjara bagi mereka karena terkekang dan sebagainya. Tapi harapannya adalah nanti anak-anak ini semakin hari semakin rindu ingin datang ke sekolah karena ingin ketemu sama bapak ibu guru yang menyenangkan, ketemu dengan proses pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sebagainya. Yang kita teladani terutama di sekolah itu kita punya pakar pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro yang diantaranya punya falsafah ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Barangkali itu nanti akan dijabarkan oleh Pak Heni, dan nanti mari kita sama-sama mendengarkan, kemudian kita sama-sama memperhatikan, menganalisis, nanti yang baik-baik kita laksanakan, yang terutama karena budaya positif itu budaya positif katanya menghilangkan kata tidak, kata negatif itu tidak, kata dilarang. Jadi anak-anak tidak boleh berkata kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu dilarang begini. Nah nanti barangkali positif itu kalimat negatif itu dihilangkan tapi menggunakan kata-kata yang positif. Tentunya Pak Heni nanti sudah banyak sekali bahan-bahan yang akan disampaikan tentang budaya positif sehingga bisa merubah perilaku anak-anak kita menjadi semua berperilaku berbudaya yang positif. Jadi nanti kalau sudah budaya positif, sekolah kita insya Allah akan enak kita tempati, enak ditempati oleh anak-anak, dan kita bisa bekerja sama dengan semua pihak yang terkait. Ketika sekolah sudah berbudaya positif, tentunya semua pihak mau bekerja sama, saling kolaborasi untuk memajukan sekolah kita yang intinya adalah bisa memerdekakan murid ketika bersekolah. Jadi menjadi sekolah impian bagi anak-anak maupun calon-calon orang tua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Heni yang sudah akan menyampaikan budaya positif. Kemudian nanti apa yang kita disampaikan oleh Pak Heni kita laksanakan bersama-sama. Dan selamat juga kepada Bapak Ibu karena ini adalah hal yang luar biasa. Bapak Ibu menjadi salah satu peserta dari diseminasi budaya positif karena tidak semua orang bisa diundang oleh beliau. Kita semua mendapat
anugerah karena sudah diundang oleh beliau Bapak Heni. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Heni, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lasmono. Selanjutnya mari kita simak bersama diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SD Negeri 2 Bojonggede yang akan disampaikan oleh Bapak Heni Widianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Kepada Bapak Heni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kerahmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini tanpa ada halangan apapun. Sholawat serta salam mari kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak terpaksa ya. Itu terima kasih. Kemudian mohon maaf apabila ini mengganggu aktivitas panjenengan semua. Kami mohon maaf. Kemudian pada kegiatan ini saya akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SD Negeri 2 Bojonggede SD Kitangeh. Namun sebelum kita mulai, saya akan melakukan ice breaking dulu ya, melakukan penyegaran karena ini agak siang, jadi untuk untuk agar menghidupkan suasana, agar kita semangat dalam mengikuti kegiatan ini, agar tidak ngantuk. Atau mungkin ada yang ingin membuat SPG dari Bapak Ibu? Saya Pak. Oh iya, silakan Bu Uswatun. Iya. Silakan memimpin SPG. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk agar lebih semangat lagi dan tidak mengantuk, okay? Karena ini sudah pukul 12, ini waktunya makan, lapar, jadi kelihatannya Bapak Ibu juga lemes ya. Biar lebih semangat lagi, saya isi dengan ice breaking. Nah, saya punya ice breaking. Ice breaking ini nanti bisa kalian Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebelumnya saya mohon Bapak Ibu berdiri dulu. Nama ice breakingnya, sebelum ice breaking biar lebih semangat dulu. Biar lebih semangat dulu, Bapak Ibu tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, biar lebih semangat dulu. Tepuk semangat. Ding gitu ya. Sambil gerak ya, Bapak Ibu semua gerak ya. Oke, tangan dulu ya. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung.
loh, ini saya sudah keras sekali suaranya, ini harus semangat. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan ice breaking. Nama ice breakingnya adalah berhitung, bernafas, bertepuk. Berhitung tahu ya Bapak Ibu? Coba saya tes dulu berhitung dari Bapak Lasmono. 100. Ulangi. Oh ya, 1 dulu. Ya, ya, ya. Oke, itu ya berhitung. Sekarang kalau bernafas itu seperti apa Pak? Bernafas. Oh, iya. Gini ya. Nah, gini ya. Terus yang ketiga apa tadi? Bertepuk. Tepuk biasa nggih? Coba tepuk dulu Bapak. 1 kali aja Pak. Ya. Ya. Oke. 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 Ya. Sekarang kita gabung. Ini melatih konsentrasi Bapak Ibu. Ya, siang-siang begini kita latih konsentrasi. Namanya tadi berhitung, bernafas dan bertepuk. Nanti kalau saya bilang urutannya berhitung, berarti Bu Tati bernafas. Oke, saya ulang. Kita berhitung dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bernafas. Gitu ya. Sekarang bertepuk ya. Tadi bertepuk. Oke, sekarang kita gabung. Tadi berhitung, bernafas, baru bertepuk. Kita coba dari sebelah sini. 1. Begitu oke? Konsentrasi nih Bapak Ibu. Konsentrasi. 1, 2. Nggak usah hitung 2, langsung gini aja. Gini ya, oke. 1. Berapa? Berarti berapa? 4. Gitu oke? Gitu oke? Kita coba lagi latihan dulu. Latihan lagi. 1. Bagaimana itu? Gini aja. Ulangi lagi. 1. Oh. Itu ya. Oke, sekarang saya
sudah mulai siang, sudah mulai konsentrasinya hilang, bisa diterapkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Bu Uswatun Hasanah yang telah memberikan contoh ice breaking ya, ice breaking atau ice breaking ya, ice breaking ya. Jadi nanti ice breaking tersebut bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Nah, dan tadi di sini sudah dicoba dulu, ternyata sangat melatih konsentrasi ya. Tadi Bapak Ibu ada banyak yang salah, apalagi nanti murid-muridnya ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke materi. Baik, budaya positif nih. Jadi kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif nih, penerapan budaya positif. Baik, budaya positif, apa sebenarnya budaya positif itu? Nah, jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu terkait dengan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu lebih dari sekedar aturan ya. Jadi tidak hanya aturan, tapi juga mengandung nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Lanjut. Apa itu budaya positif? Coba Bapak Ibu bayangkan, sekolah ini hanya bayangkan sekolah itu sebagai rumah yang besar. Kemudian budaya positif itu adalah suasana atau udara yang menyelimuti rumah itu. Jadi ini bukan sekedar kumpulan aturan yang harus ditaati, melainkan sebuah sistem nilai, keyakinan dan kebiasaan yang membuat semua penghuni rumah merasa nyaman, dihargai dan termotivasi untuk tumbuh bersama. Jadi ibaratnya itu sekolah itu sebuah rumah, kemudian budaya positif itu suasana atau udaranya. Jadi jika suasana atau udara yang menyelimuti rumah itu misalnya segar, nyaman, maka penghuni rumah akan merasa nyaman, dihargai dan termotivasi. Jadi seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, mengapa budaya positif itu penting? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mengapa budaya positif itu penting? Pak Las, menurut Pak Las bagaimana? Karena dengan budaya positif itu, dengan ada budaya positif, suasana di sekolah yang tadi digambarkan sebagai rumah besar, sehingga nanti suasana menjadi lebih kondusif, lebih enak, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Iya. Terima kasih. Jadi mengapa budaya positif? Karena agar nyaman dan menyenangkan tadi, seperti tadi ya. Baik, mengapa penting ya? Karena fokus pada murid yang pertama. Jadi budaya positif itu menempatkan murid sebagai pusat perhatian. Jadi semua kebijakan dan kegiatan di sekolah itu dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid secara holistik, baik secara akademik maupun sosial emosional. Jadi menempatkan murid sebagai pusat perhatian. Kalau zaman dulu itu kan terpusat pendidikan atau pengajaran itu hanya terpusat pada guru. Jadi ibaratnya guru itu satu-satunya sumber
Kemudian mengapa penting? Berikutnya adalah karena menumbuhkan karakter nih. Jadi budaya positif itu mendorong murid untuk menjadi individu yang berkarakter. Apa maksudnya berkarakter? Berkarakter maksudnya di sini adalah memiliki nilai-nilai ya, seperti jadi memiliki nilai-nilai kebajikan, jadi seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan empati. Jadi seperti itu ya. Jadi budaya positif itu mendorong murid untuk menjadi individu yang berkarakter, memiliki nilai-nilai tadi ya, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati serta empati. Kemudian alasan penting yang berikutnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Jadi budaya positif itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Dalam lingkungan yang positif, murid merasa lebih aman dan nyaman untuk bereksplorasi, bertanya, dan membuat kesalahan. Hal ini meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi kalau lingkungan belajarnya itu positif, maka murid akan lebih aman dan nyaman. Jadi belajar akan nyaman, kemudian dapat bereksplorasi. Jadi nanti murid akan memberikan bakatnya atau bakat yang ada pada murid, potensi yang ada pada murid itu akan bisa ditujukan gitu. Kemudian alasan penting yang berikutnya adalah membangun komunitas sekolah yang kuat. Jadi budaya positif itu menciptakan ikatan yang kuat antara guru, murid, dan orang tua. Jadi semua pihak itu memiliki merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi budaya positif itu dapat menciptakan ikatan yang kuat di antara guru, murid, dan orang tua. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun komunitas sekolah yang kuat. Jadi budaya positif itu dapat menciptakan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat antara guru, murid, dan orang tua. Ini hampir sama seperti sebelumnya ya. Jadi semua pihak merasa memiliki tanggung jawab. Kemudian bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah ini bagaimana menurut Bapak Ibu cara mewujudkan budaya positif atau misalnya mewujudkan hal-hal positif yang ada di sekolah? Bapak Ibu ada yang mungkin bisa menjawabnya? Cara mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah? Ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Cara mewujudkan budaya positif di sekolah, menurut saya salah satu caranya itu kedekatan kita dengan murid. Mungkin dengan kedekatan kita dengan murid lebih enjoy, lebih bisa mudah bercerita atau memberikan jika ada masalah-masalah tertentu bisa disampaikan kepada guru dengan tanpa malu-malu, tanpa ragu. Mungkin kalau kita sudah dekat dengan murid ya mungkin murid juga bebas mengutarakan atau menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Terus salah satu caranya misalnya membangun kedekatan kita dengan murid itu misalnya sebelum masuk ke kelas kita itu bersalaman dengan berbagai macam cara ya. Itu biasanya
dengan itu bisa memulai kedekatan dengan murid. Karena saya itu pertama kemarin pas tahun ajaran baru di kelas 6, saya merasa anak-anak itu masih seperti kayak takut sama saya, itu takut gitu atau bagaimana, mungkin kesannya wah guru kelas 6 itu menakutkan atau bagaimana gitu kan. Nah, sejak kemarin dari hari Senin saya tempel gambar-gambar cara tos atau cara bersalaman untuk masuk ke kelas. Itu siswa merasa kayak bagaimana ya, senang, semangat, terus seperti merasa kayak dekat gitu. Jadi siswa pun di kelas saat memulai pembelajaran itu lebih semangat, itu terdengar dari setiap saya membuka pembelajaran dengan yel-yel. Awalnya saya membuka pembelajaran dengan yel-yel, siswa itu kayak malu-malu, ragu-ragu atau takut atau bagaimana. Tapi untuk minggu ini saya merasakan siswa sudah mulai aktif dan semangat gitu Bapak. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih atas pengalamannya Bu Usfatun. Jadi kalau pertama tahun ajaran baru kan kelas baru nih, guru baru, ya kelas apapun pasti mungkin siswa belum merasa nyaman mungkin karena gurunya baru. Namun kita bisa itu jadi membiasakan siswa, kemudian benar apa yang dikatakan tadi Bu Usfatun Hasanah, menciptakan budaya positif dengan misalnya bersalaman dengan berbagai macam cara, tos atau gimana yang tidak seperti biasanya. Kemudian ada yel-yel juga, itu bagus sekali ya. Ya, yang pertama untuk mewujudkan itu semua, yang pertama adalah guru, murid, orang tua, dan staf sekolah harus bekerjasama. Jadi semuanya harus bekerjasama untuk menciptakan dan menjaga budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak hanya tentang siswa ya. Jadi berhubungan dengan semua warga sekolah, bahkan orang tua ya. Dari rumah itu kalau orang tua mengantarkan anaknya atau yang jelas anak dari rumah itu untuk berangkat ke sekolah itu sudah harus positif dulu ya. Anak harus sudah merasa senang dulu dari rumah. Kemudian ketika anak itu sudah sampai di sekolah itu juga harus positif. Jadi misalnya guru sudah berada di seperti kebiasaan di sekolah kita ya, Bapak Ibu sudah ngadang kucing menunggu anak di depan itu gerbang, menyalami mereka, menunggu mereka ya. Jadi anak dari rumah sudah senang, kemudian sampai di sekolah sudah disambut dengan guru-gurunya, anak pasti sudah tambah senang lagi kan. Apalagi nanti anak sampai ke dalam kelas, suasananya nyaman, anak sudah tambah senang lagi, tambah bahagia, tambah semangat. Jadi peran antara semua pihaknya, antara guru, murid, orang tua, dan staf sekolah ini, maksudnya selain guru dan kepala sekolah itu harus bekerja sama untuk menciptakan dan menjaga budaya positif. Jadi jangan sampai anak misalnya dari rumah sudah pan mangat sekolah terus di domain misalnya mana pelaku gue rasa jalur jujuna misalnya seperti itu kan, berarti kan orang tua istilahnya tidak menciptakan hal-hal positif. Sampai di sekolah misalnya gurunya tidak menyambut, otomatis anak nanti akan kurang semangat gitu. Berikutnya adalah mulai dari diri sendiri ini.
Guru perlu menjadi model peran yang baik dengan menunjukkan sikap positif dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Jadi mulai dari diri sendiri, jadi mulai dari kita ini, guru atau kita menjadi model peran yang baik dengan menunjukkan sikap positif. Jadi guru harus bersikap positif sebelum memerintahkan atau menyuruh anak atau murid kita untuk berperilaku positif. Ya guru yang harus bersikap positif. Jadi seperti tadi, anak berangkat sekolah kita sambut, dan kita salah satunya kita sudah melakukan sikap yang positif seperti itu ya. Lanjut ke kelas nih. Jadi buat kelas yang menyenangkan, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Gunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Jadi kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti tadi Bu Uswatul Hasanah tadi kan, masuk kelas sudah bersalam, boleh pakai salaman, tos atau apa tadi? Iya, itu kan variasinya berbagai. Itu kan menarik ya, menyenangkan. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai ada yel-yel, kemudian ada ice breaking ya. Misalnya mengetahui murid kita dalam pembelajaran kok agak mengantuk atau bosan, nah kita pakai yel-yel atau ice breaking dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus memberikan pujian dan pengakuan ya. Kita bisa memberikan pujian dan pengakuan. Apresiasi setiap usaha dan pencapaian murid sekecil apapun itu. Jadi apapun usaha yang murid kita lakukan, kita harus mengapresiasi mereka. Oke. Jangan sampai misalnya kita memberi tugas kepada anak, loh mau garapani kayak ini misalnya, jangan sampai seperti itu, atau masa ukur kayak ini misalnya. Jadi sebaiknya apapun usaha anak tersebut harus kita apresiasi. Misalnya, wah kamu sudah bisa lakukan ini, seperti itu misalnya. Kemudian ajarkan keterampilan sosial emosional. Jadi selain pengetahuan akademik, murid juga perlu diajarkan keterampilan seperti manajemen emosi, komunikasi afektif, dan penyelesaian masalah. Jadi kita dalam pembelajaran itu tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, misalnya kita mengajar hanya memberikan materi yang ada, tidak memberikan hal-hal yang lain, itu juga kurang. Jadi kita harus mengajarkan juga tentang keterampilan sosial emosional. Kemudian buat aturan yang jelas dan konsisten. Maksudnya apa? Aturan yang jelas dan konsisten akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi murid. Jadi kita memberikan aturan kepada murid juga harus jelas konsisten. Jelas dalam arti jelas maksudnya mudah dipahami. Kemudian konsisten itu apa artinya? Terus menerus ya, konsisten. Jadi tidak berubah-ubah, konsisten. Kemudian ini contoh beberapa penerapan budaya positif di sekolah. Misalnya rutinitas pagi, misalnya ini.
memulai hari dengan kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan seperti meditasi atau berbagi cerita. Kalau di sekolah kita rutinitas pagi yang sudah kita lakukan apa, Bapak Ibu? Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Sholat pagi ya, misalnya yang ada di Pak 5S. 5S itu. Ya, berarti kita sudah melakukannya ya. Kemudian ada program mentor mente. Ini apa? Menyambungkan murid yang lebih senior dengan murid yang lebih junior untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Jadi kita untuk murid yang lebih kelasnya lebih tinggi itu agar memberikan dukungan bimbingan kepada anak atau murid yang kelasnya di bawahnya, seperti itu, tidak malah membuli. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, jadi memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi kemarin pada kegiatan pas PI 2 itu ya, untuk visi dan misi ya, kemarin kita sudah berencana untuk menambahkan ekstra ya, agar lebih banyak menampung bakat dan minat siswa ya. Kemudian program kepemimpinan siswa. Bapak Ibu, program kepemimpinan siswa itu bisa menjadikan atau membentuk siswa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan inspiratif. Kalau di kita di SD itu masih mungkin agak jarang ya. Kalau program kepemimpinan itu SMP, SMA itu sudah berjalan bentuknya OSIS ya, semacam OSIS dan sebagainya. Kalau kepemimpinan untuk SD misalnya apa, Bapak Ibu? Kegiatan kepemimpinan kalau di sekolah dasar, pelatihan apa misalnya PBB ya, itu kan sudah kepemimpinan, itu kan ada yang pada waktu upacara itu latihan seurungi upacara itu kan latihan kepemimpinan itu. Kemudian konsep budaya positif ya, Bapak Ibu, ini konsep budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif. Nah, ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, jadi pembelajaran dengan paradigma itu maksudnya apa? Apa Pak Las? Paradigma? Cara pandangnya, betul. Jadi cara pandang atau pemahaman baru nih, paradigma baru seperti cara pandang yang baru nih, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua,
arti kalau lagunya itu ya bergotong royong kemudian pergi ke kebinekaan global. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yang berdiferensiasi, maksudnya menyesuaikan pembelajaran untuk setiap siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru yang sering disebut sebagai kurikulum merdeka memang menekankan pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan tahap perkembangannya. Jadi maksudnya berdiferensiasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, jadi baik gaya belajar maupun tahap perkembangannya. Nah, seperti tadi, tujuan utamanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran lulusan pendidikan Indonesia yang memiliki 6 dimensi seperti tadi sudah disebutkan. Ini dimensi yang pertama tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan nanti siswa itu memiliki nilai-nilai agama dan moral yang kuat. Kemudian berkebinekaan global, tidak urutnya. Berkebinekaan global, siswa menghargai keberagaman dan mampu berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Maksudnya mendunia ya, dari berbagai latar belakang yang berbeda, misalnya suku ataupun yang lain. Kemudian bergotong royong, diharapkan siswa memiliki semangat kerjasama dan gotong royong. Kemudian mandiri, siswa mampu belajar mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. Lalu bernalar kritis, siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang dimensi yang ke-6, kreatif, siswa mampu menghasilkan ide-ide orisinal dan memecahkan masalah. Bapak Ibu, paradigma baru itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, ya. Kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, kontrol guru dalam menghadapi, jangan salah sebut ya. Baik, kontrol diri. Saya meminta Bapak Ibu coba membayangkan apabila Bapak Ibu menyimpan benda yang sangat berharga di telapak tangan dan harus menjaganya karena hal yang sangat penting. Teman Anda membujuk, menghardik, mengancam, menggoda, memarahi agar Anda membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Coba bayangkan, Bapak Ibu sedang menggenggam, menyimpan benda yang sangat berharga. Jadi tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada orang lain yang boleh tahu. Tapi orang lain memaksa untuk membuka dengan cara apa tadi? Menggoda, mengancam, menghardik, membujuk, memarahi Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membukanya? Bertahan, tidak. Apakah Anda akan bertahan?
Kira-kira bagaimana? Apakah orang lain bisa membuat Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak bisa ya? Iya, tidak akan bisa. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa membuka kepala sesuai dengan kemauan kita ya, tidak dari orang lain. Begitu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kontrol dirinya. Ini ada teori kontrol. Seperti tadi kepala tangan ini, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada stimulus, respon, dan teori kontrol ini. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jadi respon ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau yang sebelah ini maksudnya kalau zaman dulu pandangan kita nih, pandangan cara tradisional ya, jadul lah cara ngene sebelah sini. Anggapan stimulus respon. Kalau yang stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon bermodel berpikir menang kalah. Kalau pada teori kontrol itu model berpikir menang. Maksudnya apa? Ketika kita sedang mengontrol diri, misalnya tadi menyimpan sesuatu di telapak tangan, kalau kita sampai membuka berarti kan kita sama saja kalah ya. Orang lain yang menyuruh membuka kita sama saja menang, jadi menang kalah. Kalau berpikirannya seperti itu. Kalau pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi kita bisa mengontrol diri seperti tadi, membuka kepala tangan. Ini maksudnya bukan berarti yang membuka kepala tangan itu kalah, itu tidak seperti itu. Jadi konsepnya nanti menang dan menang seperti itu. Baik, teori kontrol. Teori kontrol dalam budaya positif adalah tentang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Jadi ini bukan tentang mengendalikan orang lain ya, tetapi tentang membimbing dan memberdayakan mereka untuk membuat pilihan yang baik. Intinya dalam budaya positif, kontrol bukan tentang dominasi, tetapi tentang pengaruh positif, pemberdayaan, dan hubungan baik. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Nah ini, menurut Bapak, disiplin positif itu seperti apa? Disiplin kan apa ya? Teratur ya.
tertib nih. Kalau positif itu kan hal-hal yang positif yang baik. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Jadi sering dikaitkan dengan patuh pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan belajar. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi bayangan kita kalau disiplin kan hubungannya dengan hukumannya. Padahal ini berbeda. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Berikutnya, disiplin dilakukan bukan karena takut nih, tidak nyaman atau hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadi jangan sampai disiplin itu karena takut, tidak nyaman atau hanya menyenangkan orang lain. Tidak nyaman maksudnya apa? Misalnya kita, kalau takutnya jelasnya, misalnya tadi anak berangkat tidak sampai terlambat karena takut dihukum, misalnya ikut takut. Kalau tidak nyaman, kayak isinya, rasanya ya. Misalnya kalau kita berangkat sekolah sampai terlambat, itu rasanya begini. Reko, malu sama teman, kira seperti itu ya. Kemudian kalau menyenangkan orang lain, contohnya barangkali anak misalnya berangkat hanya untuk supaya gurunya senang atau orang tuanya senang, ulah mengangkat klasik ya, oh ya sedikit teman misalnya. Sebenarnya tidak seperti itu nih disiplin yang positif itu. Tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuannya itu menanamkan motivasi. Jadi menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya motivasi diri sendiri ini, motivasi intrinsik. Jadi tidak misalnya anak berangkat tepat waktu itu motivasinya tidak karena takut, tidak karena riko, tidak karena hanya untuk menyenangkan orang tua dan guru, itu tidak seperti itu. Jadi motivasi yang penting adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dari diri sendiri intrinsik ini motivasi, jangan sampai motivasi dari luar. Kemudian disiplin positif itu menumbuhkan disiplin diri dari dalam. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam didik yang bertujuan untuk menumbuhkan disiplin diri pada peserta didik tanpa mengandalkan hukuman atau imbalan materi. Fokusnya adalah pada pengembangan karakter, pemahaman akan konsekuensi dari tindakan, dan membangun hubungan yang positif antara pendidik dan peserta didik. Nah ini mengapa disiplin positif itu penting? Karena tadi seperti yang ada di depan tuh, mengapa penting? Karena pada yang pertama ini fokus pada pengembangan karakter. Jadi yang terpenting adalah karakter. Jadi disiplin positif itu tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi juga nilai-nilai seperti tadi apa? Tanggung jawab, kejujuran, empati, dan rasa hormat. Kemudian disiplin positif juga bisa membangun motivasi intrinsik dengan memberikan kesempatan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan
keputusan disiplin positif mendorong peserta didik untuk termotivasi dari dalam untuk berperilaku baik. Kemudian meningkatkan hubungan. Disiplin positif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana peserta didik merasa dihargai dan dipercaya. Kemudian hasil jangka panjang. Jadi kita mengharapkan hasil yang jangka panjang ya. Disiplin positif memberikan dampak yang lebih tahan lama dibandingkan dengan hukuman atau imbalan semata. Kemudian prinsip-prinsip dasar disiplin positif. Prinsip-prinsip dasar disiplin positif. Yang pertama, membangun hubungan. Jadi ciptakan hubungan yang hangat dan saling percaya dengan peserta didik. Kemudian mengajarkan keterampilan sosial emosional, mengajarkan peserta didik cara mengelola emosi, memecahkan masalah dan berkomunikasi secara efektif. Kemudian berikutnya memberikan pilihan. Berikan peserta didik pilihan yang bertanggung jawab untuk membantu mereka belajar dan dari konsekuensi tindakan mereka. Kemudian yang keempat, menggunakan konsekuensi yang logis. Hubungan konsekuensi dengan perilaku yang tidak diinginkan, namun dihindari hukuman yang bersifat fisik atau emosional. Kemudian yang kelima, memberikan pengakuan dan penghargaan. Jadi mengakui usaha dan keberhasilan peserta didik. Kemudian penerapan disiplin positif dalam pendidikan. Cara penerapannya antara lain yang pertama, membuat aturan yang jelas dan relevan, aturan yang mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Kemudian melibatkan mereka dalam membuat aturan. Jadi ketika membuat aturan, kita melibatkan peserta didik agar apa? Agar mereka memiliki tanggung jawab atas aturan tersebut. Berikutnya, gunakan bahasa yang positif. Hindari bahasa yang menyalahkan atau memalukan. Kemudian fokus pada solusi. Bantu peserta didik mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadilah model peran. Jadi Bapak Ibu tunjukkan perilaku yang ingin Anda lihat pada peserta didik. Berikutnya, tujuan akhir disiplin positif. Jadi tujuan akhir dari disiplin positif adalah menciptakan peserta didik yang pertama mandiri, mampu mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian berempati, mampu memahami perasaan orang lain dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Kemudian ada berpikir kritis, mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang bijak. Kemudian ada berkomunikasi efektif, mampu menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas dan sopan. Lalu memiliki motivasi intrinsik, jadi termotivasi untuk belajar dan berkembang tanpa perlu dorongan dari luar. Ini salah satunya contoh penerapan disiplin positif dalam kehidupan sehari di sekolah. Alih-alihnya daripada ini lebih baik ini ya. Misalnya kita memberikan apa? Kita sampaikan pada siswa kita, misalnya kamu nakal sekali, berdiri di sudut, misalnya seperti itu. Ini kan menggunakan kata-kata apa ya? Kata-kata negatif kan? Lebih baik saya melihat kamu mendorong temanmu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Nah, seperti itu. Itu kan tidak ada kata-kata yang menyinggung atau menghakimi atau negatifnya. Ya. Kemudian berikutnya, kalau kamu dapat nilai 100, ibu akan membelikan kamu mainan. Ini kata-kata yang bagaimana? Iya, jadi ini kan negatif, hanya memberikan apa ya? Reward ya. Nah, anak nanti kalau kalimat seperti ini
belajar dengan demi mendapatkan mainan ini ya. Kalau tidak diberi mainan nanti anaknya tidak akan belajar, tidak dapat nilai 100. Nah, lebih baik seperti ini. Saya sangat bangga dengan usahamu dalam mengerjakan tugas ini. Kamu pasti merasa sangat senang dengan hasilnya. Nah, ini pilihan kata-kata yang lebih baik ya. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, kita tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang positif, tetapi juga membantu peserta didik tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini dia kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ada rumah, makanan, kesehatan. Itu kan hanya kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kemudian penguasaan, ada prestasi, diakui, dihormati. Kemudian kesenangan, jadi mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Apakah kalau tertawa pasti senang ya? Apakah ada tertawa yang tidak senang? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebebasan, ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Jadi penjelasannya, kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi itu tadi makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan. Jadi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Contohnya, ketika kita merasa lapar, kita akan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Misalnya, kita sedang mengajar anak kita, misalnya minum atau makan, apa yang akan kita lakukan? Apakah memarahi mereka? Padahal kita tahu kebutuhan bertahan hidup ini. Ya, kita harus cari tahu dulu apakah anak tersebut memang lapar atau di rumah belum sarapan atau bagaimana kan? Tidak langsung kita menunjuk apa keyakinan kelas kita misalnya. Tidak langsung seperti itu kan? Misalnya keyakinan kelas kita yang ada di, nah ini kesepakatan kelas ini ada makan nggak ya di sini? Tidak ada ya. Nah, misalnya dilarang makan di kelas misalnya, kesempatan kok ada anak yang tiba-tiba makan di kelas, apakah langsung kita tunjukkan keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Ya jangan ya, kita tanya dulu, kenapa kamu makan? Barangkali nanti jawabannya, saya lapar, belum dari rumah belum makan, seperti itu. Lanjut. Kemudian penguasaan nih. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia akan mulai mencari pengakuan dan penghargaan. Jadi mereka ini ingin merasa kompeten dan mampu. Nah, contohnya seorang siswa yang ingin mendapat nilai bagus adalah contoh dari kebutuhan akan penguasaan. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu dan berprestasi. Kebutuhan akan kesenangan ya, mencakup keinginan untuk bermain, bersenang-senang dan menikmati hidup. Aktivitas yang menyenangkan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya menonton film kesukaan, bermain dengan teman, atau melakukan hobi adalah contoh dari upaya memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Misalnya di kelas kita
menemukan anak sedang bermain misalnya, robot-robotan, anak kelas betulanan misalnya. Ini sebenarnya anak ini pengen apa? Menunjukkan kesenangannya sebenarnya. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. Maksudnya berteman nih. Jadi kita semua itu membutuhkan rasa dicintai, dihargai dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya memiliki keluarga yang harmonis dan berteman ya. Misalnya murid-murid kita bergaul berteman, kemudian menjadi bagian dari komunitas adalah contoh dari upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi setiap orang itu memiliki keinginan untuk melihat otonomi dan kebebasan dalam membuat pilihan. Nah, ini kebebasan nih. Kebebasan ini memungkinkan siswa kita untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi maksimal. Jadi contohnya memilih pekerjaan yang kita sukai, menentukan gaya hidup sendiri atau mengejar minat dan passion adalah contoh dari upaya memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi kesimpulannya kelima kebutuhan dasar manusia ini saling berkaitan dan membentuk dasar dari kehidupan manusia. Dengan memahami kebutuhan ini, kita dapat lebih menghargai diri sendiri dan orang lain serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, perilaku kita manusia ataupun murid-murid kita itu pasti ada motivasinya ya. Yang pertama misalnya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasinya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada lagi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini didorong karena menghindari rasa tidak nyaman, sakit atau hukuman. Misalnya seseorang belajar rajin agar tidak mendapatkan nilai jelek, atau seseorang menghindari tindakan kriminal karena takut dihukum misalnya. Kemudian motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini misalnya mendapatkan pengakuan, pujian atau hadiah dari orang lain ya. Misalnya seseorang bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan atau seseorang berbuat baik agar disukai oleh orang lain. Ini motivasi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini didorong oleh keinginan untuk mencapai potensi diri, memenuhi nilai-nilai pribadi dan merasa puas dengan diri sendiri. Misalnya, seorang seniman melukis karena merasa bahagia ketika mengekspresikan dirinya melalui seni, atau seseorang menjadi relawan karena merasa terpanggil untuk membantu orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia adalah sesuatu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan memahami ketiga jenis motivasi utama ini, kita dapat lebih baik dalam memahami diri sendiri dan orang lain serta dalam mencapai tujuan hidup kita. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
kedua, membersihkan meja yang dicoretnya. Ya. Yang ketiga, berjemur di lapangan karena mengobrol saat belajar. Yang keempat, membersihkan WC karena mematahkan pensil. Hukuman atau konsekuensi yang keempat? Apakah ada hubungannya membersihkan WC dengan pensil yang patah misalnya? Apakah ada hubungannya? Kalau tidak ada hubungannya berarti ini hukumannya. Harusnya apa? Kalau mematahkan pensil harusnya depannya apa? Mengganti pensil yang dipatahkan seperti itu. Mengganti kertas temannya yang disebabnya ini yang bersifat ya konsekuensi ya. Nah sekarang kita lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Peraturan dibuat oleh guru, keyakinan bersama. Ya, bagus sekali. Peraturan itu dibuat satu pihak. Kemudian kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama, kemudian dibuat dan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang mereka miliki seperti itu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian tidak terlalu banyak. Kalau ini tidak terlalu banyak ya. Iya, ini. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi lingkungan agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan, jadi melibatkan semua warga sekolah atau kelas yang melibatkan semua anak yang ada di kelas itu. Langkah-langkahnya, semua warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi ibaratnya kayak musyawarah lah ya. Semua yang perlu disepakati itu apa saja dikumpulkan nih. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang positif. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif yang tadi sudah. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Biar hafal ya. Kalau terlalu banyak kan tidak hafal. Tulis keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian ditandatangani seluruh warga sekolah atau kelas. Baik, seperti ini contoh pembuatan keyakinan kelasnya. Jadi setiap anak atau kalau di kelas ya setiap anak di kelas itu menyampaikan unek-uneknya apa yang ingin mereka yang ingin terjadi, ingin dilaksanakan di dalam kelas itu ya mereka tulis, kemudian dikumpulkan dikumpulkan semua, kemudian dipidati lah ya, dipilih yang sesuai dengan kelas itu seperti apa, kemudian disepakati, jadilah keyakinan kelas seperti itu ya. Jadi ini yang lain ditandatangani ya oleh seluruh warga kelas. Agar apa? Tujuannya agar apa sebenarnya? Anak menuliskan sendiri, menandatangani sendiri, itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Agar anak merasa memiliki dan berperan, bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab karena
misalnya ini ya, ini sudah ditandatangani nih 19 siswa misalnya, ya 19 siswa itu bertanggung jawab kan, tinggal menunjuk saja. Nah ini kamu sudah tanda tangan gitu kan. Nah ini memajang keyakinan kelas dididik. Nah ini seperti ini sudah ini Bu suatu masalah sudah dipajang ya, bagus sekali. Nah ini keyakinan kelas 4 ini ya, iya bagus kan? Iya bagus. Berikutnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi itu ada, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Ini harusnya, iya. Jadi setiap, misalnya begini kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan seterusnya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya anak tadi kan, misalnya anak melakukan kesalahan. Nah, menstabilkan identitasnya kan kalimatnya seperti ini. Jadi misalnya tidak apa-apa, setiap orang punya, pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kelas 4 itu cakra kan agak namanya nggak apa-apa cakra misalnya. Setiap anak pasti melakukan kesalahan. Seperti itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya, apakah ada cara lain selain ini? Misalnya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Ini namanya segitiga restitusi. Bentar, ini saya ingin menunjukkan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Alia, tadi Pak Guru dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berdengar dengan Galuh ya? Ya, Pak, habisnya kesel sih. Loh, kenapa kesel? Galuh harus terus menerus mencatat hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR tetapi juga tugas selalu dicolek. Oh begitu ya. Wajarlah jika kamu ada kesan. Jika Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga pasti akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Galuh? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Galuh dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya, Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal tapi Galuh hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan mencontek begitu saja oleh Galuh. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul atau yang lainnya. Iya, Pak. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggerak meja
pasti punya alasan. Kenapa sih akan sering tidak ikut? Karena saya bangun kesiangan Pak, jadi saya hari waktu balik masuk sekolah. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau tidak melaksanakan tingkat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Disiplin menjaga kebersihan kelas. Menurut kamu disiplin menjaga kebersihan kelas itu penting tidak untuk kamu? Iya Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan datang ke sekolah lebih awal agar bisa melaksanakan tugas BEP. Betul, disiplin waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat sehingga saya tidak melaksanakan tugas saya. Mohon maaf ya Pak, saya sudah sering tidak lihat. Ia akan sikap yang santai sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak berjalan lagi. Saya juga akan memasak Pak agar bisa datang lebih awal ke sekolah. Nah, kapan akan melaksanakan itu? Mulai malam ini Pak. Oke, bagus. Kamu sudah menemukan solusinya. Pak Guru doakan kamu, semoga kamu jadi anak yang selalu menaati peraturan. Kamu tidak dapat terlambat lagi ke sekolah sehingga bisa melaksanakan tugas kamu. Sekarang, baik Bapak Ibu, untuk hasil video restitusi yang sudah saya lakukan nih, tepuk tangan untuk saya. Ya, terima kasih. Ini bagian terakhir nih. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mengganggu aktivitas Bapak Ibu mungkin terlalu lama atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SD Negeri 2 Bojonegoro yang telah disampaikan oleh Bapak Heni Widianto. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Minggu pagi jalan ke tepian, beli buah naga di Samboja, pikiran positif tanda kebajikan, inovasi bukti kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.